Hai semua sahabat dapur kue Sabin, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin yang lagi viral, yaitu peyek seroja alias peyek kembang goyang. Langsung aja yuk simak tutorialnya. Nah, sementara ini aku masih belum bisa sharing resep dari peyek seroja ini karena ini adalah resepnya khusus untuk kelas ya teman-teman. Tapi aku mau sharing tentang cara pembuatannya. Teman-teman simak ya sampai videonya selesai. Jadi pada dasarnya adalah ini bahan-bahan peyek ini pada umumnya sama ya teman-teman. Cuman yang membedakan adalah tepungnya. Di sini aku memakai campuran banyak tepung. Nah untuk itu teman-teman yang kepo boleh nanti ikut join di kelas peyeknya ya. Oke, kembali balik ke tutorial. Ini semua bahan diaduk aja jadi satu dalam satu baskom ya teman-teman. Kebetulan ini aku bikin satu setengah resep. Satu setengah resep nanti kira-kira dapatnya kurang lebih 150-an biji gitu. 150-an biji. Kalau ditoplesin yang isinya 30, kalikan aja itu jadi berapa toples ya teman-teman. Tentu itu jadi 5 toples. Nah ini semua bahan diaduk jadi satu pakai whisk ya, pakai whisker teman-teman. Diaduk sampai rata. Airnya jangan masuk sekaligus ya. Di sini aku nggak pakai santan nih teman-teman, cuman pakai air aja. Jadi itu airnya masuk sedikit demi sedikit diaduk. Pastikan semua tepung yang ada di bawahnya itu keangkat ya, membaur jadi satu menjadi adonan yang licin. Kemudian teman-teman cek, hati-hati, suka ada yang menggumpal sedikit ya kalau nggak rata, kalau nggak hati-hati. Cek kekentalannya, kalau kerasa masih kurang kental, kurang encer, bisa tambahin lagi airnya ya. Bisa pakai spatula, kalau nggak ada whisker teman-teman, aduk aja pakai spatula, tapi airnya tuh masuk pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Biar adonannya nggak menggumpal dan licin. Ini adonannya seperti ini udah bagus banget, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental teman-teman. Bila perlu agak kental ya, supaya nanti hasil peyeknya bagus. Lanjut teman-teman kepindah ke topping. Di sini aku punya topping kacang tanah. Ini kacangnya aku udah oven, kemudian aku chopper dan buang kulit arinya jadi bersih seperti ini nih. Nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar juga. Jadi sedang-sedang aja ya teman-teman. Atau perlu di zoom lagi ya ini. Kemudian lanjut lagi ini tambahannya seperti biasa pewangi aja ini mah, daun jeruk. Daun jeruk kalau kegedean tulang tulang dalamnya itu, tulang daunnya itu dihilangin ya teman-teman. Jangan sampai keikut ke iris, takutnya pahit. Oke, setelah siap semuanya, kemudian kita akan ambil mangkok kecil, mangkok yang lebih kecil dari wadah adonan tadi. Nah, itu mangkoknya kita pisahin dan langsung aja beri topping. Nah, toppingnya ini masuknya berkala ya teman-teman, supaya peyeknya nanti kacangnya itu menyebar rata, enggak menggumpal. Jadi masuknya bertahap, jangan sekaligus. Kemudian sudah masuk topping semuanya, kita masukkan adonan yang tadi udah kita buat ya teman-teman. Kita aduk. Aduk rata supaya nggak ada yang menggumpal. Jangan sampai ada yang menggumpal, karena kalau ada kacang yang menggumpal, nanti ke bawah dicetakan, ke bawah kegoreng, nanti peyek teman-teman akan jadi empuk. Ini kan bukan bolu ya, nggak perlu empuk, kita malah perlu garing. Jadi harus hati-hati. Pastikan itu semua eh, topping-topping, semua topping-topping itu tercampur dengan rata. Yuk lanjut. Ini tadi sudah beres ya, diaduk, kemudian kita udah siap. Ini di sini aku sudah punya minyak yang sudah dipanasin, sekaligus juga dengan 4 cetakan. Teman-teman kalau mau bikin untuk pertama kali, sebaiknya ya pakai 1 cetakan dulu ya, supaya nggak bingung nanti. Supaya teman-teman bisa konsentrasi sama adonannya, sama proses, sama teknik menggoreng. Jadi masalah kecepatan gampang lah nanti kalau teman-teman udah jago, bakalan bisa satset dengan tangan 1000.
Langsung aja setelah cetakannya panas, harus betul-betul panas ya teman-teman, harus betul-betul panas. Kalaupun cetakannya baru, tetap harus betul-betul panas, kalau nggak mau cetakannya lengket. Di sini aku mau pamer di sini aku mau pamer pakai 2 cetakan sekaligus, padahal asli. Padahal aslinya ini mah repot kalau pakai 2 tangan seperti ini ya teman-teman. Ini mah tadinya mau pamer, tapi ternyata repot. Udah satu-satu aja, jadi satu-satu dicelup seperti ini. Pastikan itu adonannya nempel dengan bagus ya di cetakannya, jangan buru-buru diangkat. Kemudian langsung celup ke, minyak panasnya. Kemudian setelah, celup ke minyak panas, jangan langsung dicelup lagi ke adonan, nanti nggak mau nempel adonannya. Suruh panas dulu si cetakan kembali, direndam ya setelah menggoreng adonan. Kemudian kita shop lagi, kemudian kita pamer lagi, celup lagi 2 cetakan. Percayalah ini cuman di video aja, aslinya setelah ini aku pakai 1 cetakan. Jadi idealnya ya, idealnya kalau pakai sudah satset gitu teman-teman, idealnya itu pakai 4 cetakan. Jadi satu-satu dipakainya, bukan kayak gini, bukan pakai 2 cetakan seperti ini ya. Nah itu, jadi langsung nah ini kan ceritanya nih udah ini ya, udah selesai aku nyetak karena penuh ini, apa namanya, wajannya penuh, jadi aku tumpuk-tumpuk aja itu peyenya. Bisa ditumpuk teman-teman, supaya yang lebih muda itu taruh di bawah, supaya nanti matangnya berbarengan ya, dan masih bisa ada space untuk bikin tambahan peyek lagi, jadi lebih cepat kerjanya. Ini tolong jangan ditiru, nggak usah dua-dua gitu ya teman-teman, satu-satu ajalah, satu-satu aja, nggak usah ditiru nih Bu Tutinya lagi show off aja. Ya aku mau cerita nih teman-teman, di grup itu rame banget. Peserta peserta batch 1 itu ada 300 orang, peserta batch 2 itu udah hampir 100 orang. Luar biasa, bawel-bawel sekali dan antusiasmenya luar biasa ya teman-teman. Jadi, di grup itu apa aja yang dibahas, segala dibahas. Jadi ada yang bahas tentang topping-topping yang lain, ada yang bahas tentang cetakan dan link-link pembelian, toples kah, atau plastik lah, atau apapun. Jadi kalau aku punya kelas itu seperti itu tuh dibebaskan ya teman-teman, itu boleh saling sharing gitu, itu lebih bermanfaat lagi kalau saling pada tahu gitu ya teman-teman. Jadi kalian tuh akan dapat materi, resep dan video tutorial seperti ini yang lebih lengkap gitu. Kemudian, sisanya lebih banyak ke konsultasi. Tapi biasanya teman-teman sekali bikin udah pada langsung bisa sih. Karena memang resepnya juga udah paten banget, jadi teman-teman itu nggak perlu ngubah resep lagi, sedikit pun nggak perlu ngubah, udah pantep udah mantep banget pokoknya. Lanjut kita balik ke gorengan, ini gorengan peyek serojanya nggak perlu bolak-balik lah teman-teman, nggak kayak, goreng apa gitu ya. Ini nggak usah dibalik, jadi biarkan aja dia seperti cetakan awal, nanti tandanya dia matang teman-teman bisa pakai tusuk sate atau lidi ya, kayak yang aku punya itu, diketrok-ketrok dikit ujung-ujungnya, permukaan-permukaannya, kalau terasa kering itu dan keras gitu berarti udah mateng. Dan juga tanda lainnya adalah warna peyeknya tuh agak kecoklatan. Terus sepi, nggak ada buih yang muncul gitu loh di antara peyeknya itu. Jadi nggak ada buih yang apa, glubuk-glubuk-glubuk gitu. Jadi itu udah siap diangkat. Oke teman-teman, kuncinya adalah cetakan panas dan minyak panas. Kalau masalah besaran apinya silakan menyesuaikan dengan, besarnya penggorengan dan banyaknya minyak yang dipakai. Di sini aku memakai cetakan yang ukuran 7 senti nih teman-teman, cetakan 7 senti untuk nanti aku kemas di dalam, toples 1 liter yang berbentuk silinder yang biasa dipakai untuk kue kering itu loh. Jadi itu nanti masuk kurang lebih 10 biji. Jadi beresin dulu untuk, adonannya kita selesaikan dulu, baru nanti setelah selesai semua adonan, kita baru packing. Nah, nggak takutkah, peyeknya
nanti yang sudah lama itu, yang duluan itu akan melempem kalau dibiarin seperti itu. Enggak kok teman-teman, aman aja kok, aman aja selama kita gorengnya mateng bagus, jadi aman saja. Sebelum lanjut, aku mau sapa dulu buat teman-teman sahabatnya Dapur Kue Sabin yang dengan setia menunggu video-video aku dan akunya yang males-malesan. Terima kasih ya udah join terus di video tutorial kue-kue dari Dapur Kue Sabin. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-share, di-subscribe ya, supaya aku lebih berkembang lagi channelnya. Jadi lebih semangat lagi bikin konten-konten buat teman-teman. Ini dia hasilnya udah selesai semua, cantik ya teman-teman. Lihat hasilnya pun rapi. Jadi seneng banget lihatnya dan teksturnya tuh ngeprul, bukan keras ya teman-teman, teksturnya sangat ngeprul. Masa nggak tertarik? Yuk teman-teman ikutan kelasnya dengan fee biayanya cuma 75.000 teman-teman sudah bisa diajarin untuk bikin peye, siap jualan pokoknya. Kita lanjut packing ya. Nah ini aku mau pakai toples ini nih teman-teman, ini 1 liter. Ini 1 liter. Kita bawanya alasin dulu dengan, kertas apa namanya ya teman-teman, aku kurang tahu ya, kertas untuk alas toples pokoknya, seperti itu. Kemudian tambahkan silika gel juga supaya aman, tidak berjamur. Kemudian masukin satu persatu, itu aku isi dengan jumlah 10 ya, 10 rata per toples teman-teman. Jadi khusus untuk toples 1 liter aku memakai cetakan ukuran 7 sentimeter. Karena ngepas banget, jadi satu satu buah peye itu pas banget masuk di toplesnya. Hai kalian yang baru aja nemu channel YouTube Dapur Kue Sabin, selamat datang ya, salam kenal dari aku, Tuti di sini yang sebagai pawang dapurnya. Nah langsung aja di-subscribe kemudian langsung dinyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video yang akan baru ya, yang akan mendatang. Tetap standby di channel ini ya, untuk pengemasannya teman-teman, ini kalau aku ya, kalau di aku pakai beda toples, beda cetakan. Karena kalau pakai toples, misalnya toples ini ya yang 1 liter, aku pakai cetakan yang kecil-kecil, itu akan posisinya sangat tidak rapi. Jadi memang yang paling cocok adalah cetakan besar, ukurannya kira-kira 7 sampai 8 sentimeter ya. Itu pas banget masuk di sini. Terus kalau aku misalnya pakai yang toples 3 liter atau pakai kemasan bungkus plastik, itu aku pakai cetakan yang 6 sentimeter. Kemudian kalau ada toples yang 2 liter, aku pakai yang 5,5 sentimeter. Jadi supaya tampilannya cantik dan dapatnya sama persis ya beratnya gitu teman-teman. Oke, ini sudah selesai, sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Selesai sudah tugas aku, sharing materi kali ini, sharing baking kali ini yang lagi viral yaitu peye kembang goyang atau peye seroja kata bahasa Sundanya ya. Nah ini hasilnya cantik sekali dengan peye yang tidak berminyak. Yang mau kelas silakan aja ya teman-teman, nanti aku cantumkan di kolom deskripsi untuk, nomor WA pendaftaran dan pembelian. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.